Selamat sore, ketemu lagi di Bamsa Channel. Sore ini kita akan bahas soal nation character building. Jadi membangun karakter bangsa. Ini penting karena karakter bangsa itu menentukan maju mundurnya suatu negara atau suatu bangsa. Nah, soal ini kita harus lihat sejarah ya. Bung Karno di tahun 60-an pernah melakukan hal tersebut, yaitu membangun karakter bangsa dengan slogan dua. Yang satu adalah kita harus menjadi bangsa merdeka. Kita tidak boleh dijajah, anti kolonialisme dan imperialisme. Ini yang membentuk karakter bangsa Indonesia waktu itu ya. Kemudian kedua, Indonesia jangan tergantung dengan negara lain. Artinya tergantung secara 100% sehingga ada konsep berdikari. Ya. Nah, di masa Orde Lama itu nampaknya dua fondamen pembentukan karakter bangsa, yaitu anti penjajahan dan berdikari, itu sudah nampak berhasil ya kan. Tapi karena perkembangan politik ya, akhirnya menjadi pudar. Dalam arti begini, jadi pembangunan karakter bangsa dua hal itu di masa pemerintahan Pak Soeharto menjadi tidak relevan ya kan. Sehingga Pak Harto waktu itu membuka ya kerjasama dengan negara-negara luar ya, sehingga fungsi berdikari menjadi semakin kendor ya kan gitu kan. Kemudian juga fungsi anti imperialis juga semakin kendor ya, karena kalau anti imperialis tentunya adalah bahwa kita juga tidak mau ya secara ekonomi dijajah oleh negara lain. Tapi pada waktu itu karena kondisi ekonomi kita sangat parah ya, sehingga perlu ada suatu keterbukaan ya negara-negara asing untuk melakukan investasi Indonesia. Ini yang oleh Bung Karno waktu itu diidentifikasi sebagai bentuk imperialisme ekonomi ya. Nah, itu. Sehingga ada perubahan nation character. Hanya celakanya nation character yang dibentuk pada saat Pak Harto memerintah seharusnya nation character yang menciptakan suatu etos kerja yang baik ya. Jadi kita dengan adanya bantuan-bantuan dari luar negeri, investasi dari Jepang waktu itu ya, kita bisa membangun ekonomi secara baik ya. Tetapi apa yang terjadi ya, karena banyak terjadi korupsi ya, dalam keterbukaan ekonomi kita dengan negara luar, maka puncaknya terjadi krisis moneter ya, sehingga kita menjadi mundur lagi ya. Nah, celakanya karakter bangsa yang dibangun Bung Karno menjadi kendor, bahkan hilang ya. Sekarang karakter bangsa kita perlu dibentuk lagi ya kan. Ya seperti misalkan bagaimana kita membentuk manusia Indonesia supaya punya etos kerja yang kompetitif ya, seperti etos kerjanya orang Cina misalkan ya. Bagaimana kita menghilangkan mental korup ya,
Ini adalah PR-PR untuk membentuk karakter bangsa di masa sekarang ya. Karena di masa, terus terang aja, di masa Pak Harto, karakter bangsa yang dibangun Bung Karno menjadi kendor ya. Ya mungkin karena kondisi politik ya. Sehingga sekarang kita perlu ada membentuk karakter bangsa yang sifatnya adalah mempertinggi daya saing ya. Tetapi celakanya apa yang dilakukan untuk berubah karakter bangsa 10 tahun oleh Pak Jokowi yang disebut dengan revolusi mental juga tidak ada hasilnya. Itu yang cukup memprihatinkan. Sehingga kita sekarang dalam hal karakter bangsa itu masih perlu penyempurnaan, masih perlu perbaikan ya, supaya kita menjadi negara yang karakter bangsanya itu kompetitif, karakter bangsanya itu positif ya. Jadi dengan kondisi indeks korupsi yang terus meningkat, artinya mengidentifikasikan bahwa pembentukan karakter bangsa untuk membangun karakter bangsa yang bisa menjadi bangsa yang kompetitif dengan bangsa lain itu menjadi sangat sulit ya. Ini fakta ya. Jadi ini adalah PR kita semuanya. Bagaimana kita sekarang bisa memperbaiki atau membangun karakter bangsa setidak-tidaknya ya seperti ya di bawah sedikit bangsa Cina lah. Jadi kita harus mengakui bahwa etos kerja bangsa Cina dan karakter karakter Cina, bangsa Cina itu bagus ya, sehingga mereka bisa menjadi negara maju ya. Itu saja bahasan mengenai nation character building yang pada saat pertama kita merdeka sudah dibangun oleh Bung Karno, kemudian pada masa pemerintahan Soeharto menjadi kendor ya, kemudian di masa reformasi dan sampai sekarang ini malah grafisnya menurun ya, karena indikator yang utama adalah indeks korupsi daripada bangsa Indonesia itu meningkat. Ini kondisi yang cukup memprihatinkan bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di Bangsa Channel dalam topik bahasa yang berbeda di episode berikutnya. Selamat sore.